Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahrul. Saya mahasiswa Ilmu Gizi semester 5 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Hari ini saya akan mereview salah satu jurnal kualitas kesehatan wanita atau disingkat JQWH yang berjudul Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan atau PMT dari Pemerintah terhadap Balita Stunting di Posyandu Desa Waung, Kecamatan Boyonglangu, Kabupaten Tulungagung. Identitas jurnal ini sendiri itu ditulis oleh Siti Mariam, Widya Lucy Arizona, Santini Yulse Inyermaha dari program studi D3 Kebidanan Universitas Tulungagung, Indonesia. Sedangkan untuk penulis korespondennya itu oleh Siti Mariam. Sedangkan untuk jurnal ini sendiri itu jurnal volume kelima nomor 2 tahun 2022 di bulan September tepatnya. Permasalahan yang diangkat pada jurnal kali ini dan itu juga bersinergi terhadap tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengevaluasi program pemberian makanan tambahan atau PMT yang dilakukan oleh pemerintah di Posyandu Desa Waung, Kecamatan Boyonglangu, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022. Sedangkan untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dengan informan berjumlah 3 orang terdiri dari pegawai puskesmas dan bidan desa serta 4 orang informan triangulasi yaitu kepala bagian dinas gizi kesehatan Kabupaten Tulungagung dan orang tua yang anaknya mengalami gizi buruk. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik wawancara mendalam dengan descriptive analysis. Stunting merupakan masalah yang serius yang sedang dihadapi Indonesia. Indonesia termasuk dalam 17 negara dari 190 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengalami stunting dengan angka sebesar 20%. Menurut Arisman pada tahun 2010 menunjukkan bahwa stunting meningkat sebesar 16,19% pada anak usia 12 hingga 24 bulan. Atau menurut data yang berkaitan juga itu sekitar 7 juta anak di Indonesia itu mengalami stunting pada usia balita. Stunting umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi yang diterima oleh anak-anak atau balita pada usia bayi yang mengakibatkan daya tahan tubuhnya menurun sehingga rentan terhadap penyakit bahkan kematian si anak ini tersebut. Sedangkan penurunan angka stunting atau pencegahan angka stunting itu biasanya dimulai pada 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan indikator kesehatan untuk ibu dan anak atau biasa disingkat KIA, kesehatan ibu dan anak. Dan ini masalah kesehatan ibu dan anak ini sendiri masih menjadi momok yang menakutkan problem kesehatan yang ada di Indonesia yang menjadi tolak ukur derajat kesehatan di suatu negara. Program Development Goals atau SDGs yang berkomitmen terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang difokuskan bertujuan untuk meningkatkan sehat dan sejahtera yang diharapkan target tersebut dapat tercapai pada tahun 2030 itu menurut Dinkes 2016 yang berkaitan dengan kondisi saat ini permasalahan status gizi yang dasarnya itu merupakan cerminan dari konsumsi zat gizi yang tidak mencukupi kepada anak-anak atau balita yang mencukupi kebutuhan hidup tubuhnya mereka. Salah satu indikator terpenting yang merupakan faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting adalah kondisi orang tuanya, baik itu tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi orang tuanya yang menyediakan makanan di rumah tangganya sebagai bentuk
penyediaan penyediaan zat gizi yang membentuk nantinya anak itu bakalan sehat atau tidaknya ketika diberikan asupan oleh orang tuanya. Selain itu, dari faktor-faktor yang tadi, di sini juga ada faktor sosial, budaya, genetik, hormonal, ekonomi, dan serta politik juga yang berperan akibat terjadinya gizi buruk yang berefek stunting pada balita, yang merupakan ini masalah yang sangat serius yang terjadi di suatu negara, terkhususnya yang ada di Indonesia. Evaluasi program makanan tambahan pemulihan di Posyandu Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ini sendiri. Program ini merupakan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk pada balita serta pemberian makanan tambahan kepada balita gizi buruk selama 90 hari berturut-urut. Dalam pelaksanaan program ini, pemberian makanan tambahan bagi pemulihan di kawasan Posyandu Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2011, yakni pelaksanaan programnya itu pemberian makanan tambahan pangan pemulihan terdiri atas persiapan, implementasi, dan pemantauan serta pencatatan dan pelaporan. 4 poin tersebut yang menjadi aspek dasar pada program pemberian makanan tambahan untuk pemulihan di Desa Posyandu Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Sedangkan untuk variabel yang bisa kita lihat di sini dari indeks tinggi badan menurut umur pada balita di Posyandu Desa Waung, kita bisa lihat jumlah dan presentasi untuk variabel dari sangat pendek dengan tinggi dengan angka-angka tertentu. Di sini jumlahnya itu anak yang mengalami sangat pendek itu 13 orang. Untuk anak yang pendek kurang dari 3 sampai dengan kurang dari 2 itu 20 orang. Untuk anak yang normal sebanyak 44 orang, sedangkan anak yang tinggi itu 12 orang. Yakni total dari jumlah anak-anak ini sendiri yaitu 90 orang, dengan presentasi tertinggi itu dari anak-anak yang normal sebanyak 48,9 orang atau hampir mendekati 50% dari jumlah total populasi yang digunakan. Sedangkan untuk variabel lain yaitu distribusi frekuensi status gizi berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur pada balita di Posyandu Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yaitu variabel stuntingnya itu yang tidak stunting berjumlah 57 orang, sedangkan untuk pengerdilan itu sebanyak 33 orang. Dari presentasi ini, jumlah yang tidak stunting masih dilihat masih cukup tinggi atau batas normalnya masih tinggi. Sedangkan untuk angka kejadian stunting pada balita di Posyandu Desa Waung, Kabupaten Boyolangu itu sebesar 36,7%. Angka ini lebih rendah dibandingkan data Riskerdas 2013. Kita bisa lihat di sini prevalensi stunting pada anak balita sebesar 37,2%, sedangkan angka sangat pendek sebesar 14,4%, juga berada di bawah angka nasional sebesar 18%, dan angka pendek sebesar 22,2%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 19,2%. Hasil penelitiannya di sini tertera bahwa informan utama dan informan triangulasi menyampaikan bahwa pelaksanaan program menggunakan pedoman dari pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2011 dilaksanakan dengan 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan pencatatan serta pelaporan. Sedangkan dari persiapannya sendiri meliputi penentuan sasaran balita yang mendapatkan makanan tambahan untuk pemulihan, lalu paket makanan yang akan diberikan atau distribusi, terus ada pembentukan kelompok sasaran ibu balita, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
serta keluarga balita yang mengalami gizi buruk. Di sini untuk sasaran penentuan balitanya itu yang menerima paket makanan tambahan pemulihan ialah balita yang berturut-turut berat badannya tidak mengalami kenaikan, sehingga berat badan menurut umurnya itu berada pada kurang dari 3. Sedangkan untuk sasaran pemberian makanan tambahan itu untuk anak yang tidak perlu diobati, anak gizi buruk pasca pengobatan dan tidak mau dirawat, status gizinya kurang dari 3 dan tanpa penyakit. Artinya sasaran balita yang menerima dapat paket makanan tambahan untuk pemulihan di Desa Posyandu Boyolangu Kabupaten sudah sesuai dengan pedoman yang tertera sesuai Depkes RI 2008. Sedangkan untuk penentuan makanan tambahan yang diberikan menurut panduan pemberian makanan tambahan pemulihan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI 2011, bahwa makanan tambahan pemulihan diprioritaskan berdasar bahan makanan atau pangan lokal. Jika pangan lokal terbatas, pangan pabrik dapat menjadi salah satu. Dianjurkan menggunakan bahan pangan lokal dengan alasan agar pelaksanaan program tidak bergantung pada ketersediaan bahan pangan dari luar yang digunakan sebagai makanan tambahan. Itu menurut Handayani 2008. Sedangkan dalam penelitian ini menemukan bahwa makanan tambahan paket yang diberikan di puskesmas berupa kacang hijau, biskuit, gula pasir, susu, dan multivitamin. Pemilihan bahan pangan ini untuk pembentukan kelompok sasaran ibu balita. Hasil wawancara dengan 4 orang informan mengatakan bahwa tidak ada pembentukan kelompok sasaran ibu balita, yang ada hanya kelompok kelas balita untuk seluruh balita yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jumlah anak balita sasaran sedikit dan berasal dari berbagai ukuran, sehingga pelaksanaan dan pemantauan dilakukan oleh masing-masing bidan desa tanpa pembentukan kelompok ibu sasaran. Lalu di sosialisasi dan konselingnya, sosialisasi dan penyuluhan merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan serta melindungi kesehatan melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta pengembangan lingkungan yang sehat. Di sini hasil penelitiannya mengungkapkan 5 orang informan mengatakan bahwa dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai program makanan tambahan kepada orang tua balita yang ada di Posyandu Desa Waung Kabupaten Boyolangu. Telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai program makanan tambahan pemulihan. Namun kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara rutin karena ada dalam penyuluhan petugas memberikan materi yang berbeda-beda. Hal tersebut juga merupakan penerapan program pemberian makanan tambahan dari pihak Posyandu. Sedangkan di sini untuk distribusi pemberian makanan tambahan kepada orang tua bayi, berdasarkan hasil wawancaranya itu 4 orang mengatakan bahwa pemberian makanan tambahan dilakukan selama 3 bulan atau 90 hari, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015, sesuai dengan konfirmasi yang dilakukan kepada orang tua balita yang mendapatkan pemberian makanan tambahan untuk balitanya sebanyak 3 kali. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2008 bahwa di Puskesmas Mungkit, Yogyakarta, pemberian makanan tambahan pemulihan dilakukan setiap hari selama 90 hari sesuai jadwal setiap bulan, yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni. Artinya pembagian makanan tambahan untuk pemulihan di Posyandu Desa Waung Kabupaten Boyolangu, Tulungagung sudah tepat sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan RI tahun 2011. Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara, 4 orang informan mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan pada saat pengambilan paket makanan tambahan dan setelah melakukan pengukuran pada balita gizi buruk. Hal ini didukung oleh penelitian Hidayatul
Silaturahim 2010 bahwa di Puskesmas Kota Solok, konseling di individual diberikan kepada ibu balita pada saat pengumpulan maupun pada saat posyandu. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada desa ini sudah tepat. Untuk kegiatan pemantauannya sendiri dilakukan oleh Kepala Puskesmas Boyolangu dengan melihat laporan bulanan dan melakukan pengecekan di lapangan. Dari pengamatan beliau di sini terlihat kejanggalan dalam konsumsi paket sembako yang terjadi pada desa Waung, yaitu keluarga yang lain, keluarga anak yang menderita gizi buruk juga ikut turut mengkonsumsi paket yang diberikan kepada si balita gizi buruk tersebut tuh. Dari pencatatan dan pelaporan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung di sini mengeluarkan dana sebanyak 6.300.000 sesuai dengan laporan terkait dengan jumlah balita gizi buruk yang dilakukan oleh Dinas Puskesmas yang mendapatkan bantuan makanan tambahan dengan anggaran untuk penyediaan makanan tambahan ialah 5.000 per anak per hari, diberikan 90 hari, dan hasil dari program pencatatan tersebut ialah pemberian makanan tambahan pemulihan di posyandu Desa Waung Kabupaten Boyolangu kurang tepat karena orang tua balita tidak melakukan pencatatan harian yang sederhana. Namun untuk pelaporannya sudah tepat, yaitu melaporkan hasil pemberian makanan tambahan kegiatan setiap bulannya. Kesimpulan dalam penelitian jurnal kali ini, di Desa Waung Kabupaten Boyolangu, penentuan makanan tambahan tidak dilakukan melalui kajian pola makanan dan perhitungan kebutuhan harian anak terlebih dahulu, dan tidak dibentuk kelompok sasaran. Kemudian kegiatan sosialisasi dan penyuluhan masih kurang karena tidak dilakukan rutin oleh petugas. Lalu kedua, distribusi dan penyuluhan telah berjalan baik yang dilakukan selama 3 bulan atau 90 hari, dan pemantauan pelaksanaan dan pencatatan program pemberian makanan tambahan pemulihan di desa posyandu tersebut masih kurang karena masih ditemukan adanya anggota keluarga lain yang turut mengkonsumsi makanan tambahan yang diberikan. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan hambatan program pemberian makanan tambahan pemulihan di Desa Posyandu Desa Waung telah terlaksana dengan baik, namun tidak ada catatan harian sederhana yang dilakukan oleh orang tua balita. Sekian dari review jurnal yang saya bagikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.